warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pelajaran psikologi perkembangan manusia pada materi remaja awal dan juga remaja akhir. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Ananda Iyar Fatulani. Saya Pendina Zara. Saya Patri Devina Fayanti Simanjuntak. Saya Pengkawina Naifa Kafka Jalva. Jadi selanjutnya akan kita bahas materinya. Yang pertama, Saya akan menjelaskan definisi remaja awal dan juga akhir, yang dimana remaja awal adalah tahap pertama dalam masa remaja yang biasanya berlangsung antara 12 sampai 16 tahun. Pada tahap ini mulai mengalami perubahan fisik, emosional, dan juga sosial sebagai bagian dari proses pubertas. Secara emosional, remaja awal ini seringkali tidak stabil dalam emosional, dan juga mereka mulai tidak ingin dianggap anak-anak tapi belum siap juga ke tahap dewasa. Mereka juga sering cenderung ragu-ragu, mudah kecewa, lalu mengalami masa yang dimana mereka mengalami stres dan storm badai emosi. Dalam sisi kognitif, menurut Piaget, mereka sudah mulai berpikir abstrak untuk menentukan keputusan secara logika. Selanjutnya adalah remaja akhir, yang dimana tahap terakhir dari masa remaja yang umumnya berlangsung pada usia 17 tahun sampai 21 tahun. Pada fase ini, individu mulai menunjukkan kedewasaan baik secara fisik, emosional, maupun sosial, serta mulai mempersiapkan diri untuk tahap kedewasaan. Pada remaja akhir ini, mereka sudah mulai matang secara emosi, juga sudah mulai tahu arah tujuan hidup, serta mengenal diri, yang dimana remaja akhir ini sudah lebih siap menjalani hubungan secara intim atau makna, serta mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia dewasa, maupun di dalam dunia kerja, maupun dalam dunia pernikahan. Kesimpulan dalam masa remaja awal dan akhir adalah sama-sama penting namun berbeda, tetapi saling berhubungan. Remaja awal adalah masa pencarian dan juga ketidakpastian, sedangkan masa remaja akhir itu adalah masa remaja penetapan jati diri serta arah hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan yang terjadi pada anak usia remaja awal dan juga akhir. Perubahan yang terjadi di sini ada perubahan secara kognitif, fisik, emosi, dan juga moral. Dan saya akan menjelaskan terkait perubahan dari segi kognitif. Pada remaja awal cenderung menggunakan pemikiran yang lebih kompleks, mengembangkan pemikiran berdasarkan sebab akibat, dan juga lebih memperdalam analisisnya. Pada remaja awal cenderung memiliki pemikiran yang lebih kompleks, memperluas pemikiran terkait sebab akibat, dan juga memperdalam analisa yang lebih tinggi. Selanjutnya pada remaja akhir sudah tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dalam mengambil keputusan pribadi. Selanjutnya, yaitu memiliki konsep pemikiran yang lebih luas dan mengedepankan pemikiran secara idealis terkait permasalahan yang terjadi atau sedang dihadapi. Selanjutnya, dalam perubahan secara fisik antara remaja perempuan dan juga laki-laki itu berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait perubahan terhadap remaja laki-laki. Yang pertama yaitu adanya perubahan area vital seperti testikel dan juga penis. Itu biasa terjadi pada usia remaja awal. Selanjutnya, yaitu adanya pertumbuhan bulu-bulu halus biasa terjadi pada area ketiak dan juga area kemaluan. Dan yang terakhir adanya perubahan suara. Perubahan suara ini terjadi akibat adanya pembesaran pada area laring. Pada anak remaja perempuan, yang terjadi yang pertama yaitu adanya pertumbuhan payudara, biasa terjadi pada usia 8-12 tahun. Yang kedua, tumbuhnya bulu-bulu halus biasanya terjadi di area ketiak atau area kemaluan. Dan yang terakhir yaitu adanya menstruasi, yaitu prosesnya meluruhnya darah dari area kemaluan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. perkembangan moral pada remaja awal.
Yang pertama yaitu moral berdasarkan aturan dan hukuman. Anak remaja seringkali taat karena takut dihukum, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah penyesuaian moral karena ingin diterima. Berarti mereka cenderung mengikuti aturan agar dianggap baik oleh temannya. Lalu yang ketiga yaitu mulai memahami niat di balik tindakannya. Yang terakhir adalah pengaruh lingkungan sangat besar. Lingkungan terdekat, terutama teman sebaya dan keluarga, sangat mempengaruhi sikap moral pada remaja. Lalu, remaja akhir. Yang pertama yaitu moral didasarkan pada prinsip pribadi. Remaja mulai bertindak sesuai nilai yang diyakininya, bukan hanya sekedar aturannya saja. Lalu yang kedua, mampu mempertimbangkan konsekuensi moral. Remaja mampu menilai dampak baik atau buruknya dari suatu tindakan. Lalu yang ketiga, bersikap kritis terhadap norma sosial. Remaja tidak lagi menerima semua aturan mentah-mentah, tapi dipertimbangkan dahulu. Yang keempat adalah empati dan tanggung jawab moral semakin meningkat. Remaja menjadi semakin sadar akan perasaan orang lain dan tanggung jawabnya pada sosial. Yang terakhir adalah moral menjadi semakin berkembang dari dalam diri. Tindakan baik yang dilakukan remaja muncul dari kesadaran pribadi, bukan karena paksaan. Lalu kemudian ada perkembangan emosi pada remaja awal. Yang pertama yaitu emosi belum stabil. Remaja sering mengalami perubahan emosi yang cepat dan belum bisa mengendalikannya dengan baik. Lalu yang kedua adalah sensitif terhadap kritik. Remaja mudah tersinggung jika mendapat komentar negatif, bahkan dari orang terdekatnya. Yang ketiga yaitu pencarian identitas mulai muncul. Remaja mulai bertanya-tanya tentang siapa dirinya dan bagaimana ingin dikenal oleh orang lain. Yang keempat yaitu pengaruh teman sebaya besar. Pendapat dan penerimaan dari teman sangat mempengaruhi sikap dan keputusan mereka. Yang terakhir yaitu ketergantungan emosional terhadap orang tua mulai berkurang. Remaja mulai ingin lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang tua secara emosional. Pada remaja akhir yaitu adalah yang pertama, emosi lebih stabil dan terkendali. Remaja mulai mampu mengelola emosi dengan lebih baik dan berpikir sebelum bereaksi. Lalu yang kedua yaitu mulai membentuk identitas diri yang lebih jelas. Remaja dimulai mengenal siapa dirinya, nilai-nilai yang diyakini, dan tujuan hidupnya. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya empati dan pemahaman sosial. Kemampuan remaja untuk memahami perasaan orang lain mulai berkembang dengan baik. Yang keempat adalah kebutuhan akan kemandirian emosional. Remaja ingin menghadapi masalah sendiri tanpa selalu bergantung pada orang lain. Yang terakhir yaitu mulai muncul perasaan cinta yang lebih matang. Remaja mengalami hubungan cinta tidak hanya berdasarkan perasaan sesaat, tetapi juga melibatkan komitmen dan pengertian. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan yang biasa terjadi pada remaja awal dan akhir. Pada tahap ini, remaja mengalami banyak perubahan baik secara sosial, emosional, dan juga fisik. Kita mulai dari remaja awal terlebih dahulu. Pada masa remaja awal, banyak remaja mulai mengalami perubahan yang membuat mereka bingung atau merasa tidak nyaman. Nah, salah satu permasalahan yang paling sering muncul adalah kebingungan terhadap perubahan fisik. Contohnya, ada remaja yang mulai tidak percaya diri karena suaranya berubah menjadi lebih berat, muncul jerawat di wajah, atau tubuhnya berkembang lebih cepat. Perubahan ini sebenarnya wajar, tapi karena cukup drastis, mereka jadi bingung dengan diri mereka sendiri. Lalu masalah berikutnya adalah kecemasan sosial dan ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya. Di fase ini, mereka mulai peduli dengan pendapat orang lain, terutama teman sebayanya. Misalnya, mereka bisa merasa sedih karena tidak diajak nongkrong bareng, atau jadi cemas kalau postingan di sosial medianya tidak mendapat banyak like. Mereka ingin merasa diterima dan diakui sebagai bagian dari kelompok. Permasalahan lain juga yang cukup sering terjadi adalah konflik dengan orang tua. Remaja awal mulai punya pendapatnya sendiri, tapi sering kesulitan menyampaikannya dengan cara yang baik. Misalnya, mereka ingin main sepulang sekolah, tapi dilarang oleh orang tuanya, dan akhirnya jadi pertengkaran kecil, padahal sebenarnya keduanya belum saling memahami.
Selain itu, di masa ini juga muncul perubahan emosi yang tidak stabil. Hari ini bisa semangat banget, tapi besoknya tiba-tiba murung gak jelas. Hal ini terjadi karena perubahan hormon yang belum seimbang. Dan yang terakhir di remaja awal adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah. Biasanya saat baru masuk jenjang SMP, mereka harus beradaptasi dengan sistem belajar yang lebih kompleks, teman-teman baru, dan pelajaran juga yang lebih berat. Adaptasi ini tidak selalu berjalan mulus, jadi bisa menyebabkan stres atau merasa tidak percaya diri. Selanjutnya kita masuk ke fase remaja akhir. Di masa ini tantangan yang dihadapi lebih besar karena seseorang diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Salah satu permasalahan di masa ini adalah kebingungan dalam menentukan arah hidup, atau sering disebut juga krisis identitas. Misalnya banyak remaja yang mulai bertanya-tanya, saya ini sebenarnya mau jadi apa? Atau apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Kebingungan seperti ini sangat wajar, apalagi ketika harus memilih jurusan kuliah, karir, atau masa depan. Masalah berikutnya adalah tekanan untuk menjadi mandiri. Saat memasuki usia dewasa, ada harapan dari lingkungan atau keluarga agar kita bisa menjadi lebih mandiri, baik secara emosional ataupun finansial. Contohnya, seorang mahasiswa mungkin merasa harus segera lulus agar tidak bergantung kepada orang tua, tapi pada kenyataannya dia belum siap secara mental. Kemudian muncul juga masalah dalam hubungan sosial dan cinta. Di masa ini, hubungan pertemanan dan percintaan menjadi lebih kompleks. Misalnya, hubungan yang terlalu menguras energi bisa membuat seseorang kehilangan fokus, bahkan bisa memengaruhi kondisi mental ataupun prestasinya. Lalu ada juga stres karena urusan akademik atau pekerjaan, tugas akhir yang menumpuk, tekanan untuk segera lulus, atau lingkungan kerja yang baru dan menantang. Semuanya bisa menjadi sumber stres yang cukup besar. Bahkan beberapa orang bisa mengalami burnout tanpa sadar. Dan terakhir adalah kecemasan akan masa depan dan eksistensi diri. Banyak yang mulai membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, merasa tertinggal karena teman-temannya sudah punya pekerjaan, sudah menikah, sudah sukses. Pertanyaan seperti apakah saya akan berhasil? Dan apakah saya sudah cukup baik sering muncul dan bisa sangat mengganggu mental jika tidak ditangani dengan baik. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap fase remaja memiliki tantangan yang unik. Permasalahan-permasalahan ini adalah hal yang wajar dan umum terjadi. Namun perlu pendampingan, pengertian, dan komunikasi yang baik agar bisa dihadapi dengan cara yang sehat. Yang paling penting adalah menyadari bahwa kita tidak sendirian, ada orang yang bisa diajak bicara dan dimintai bantuan. Halo Kak, salam kenal. Halo, Namanya siapa nih Kak? nama aku Mutiara Ramadhani, dipanggil Muti. Oke, semoga kenalin juga aku dengan Zahra. Kakak, aku mau tanya-tanya nih terkait masa remaja nih ya. Kalau kakak berkenan boleh banget ya dijawab terlebih dahulu. Nih, aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya di waktu remaja ini biasanya hal apa sih yang bikin kakak itu ngerasa kayak stressful banget gitu loh? Biasanya ya, karena kan aku masih sekolah nih. Biasanya tuh paling yang utama tuh sekolah, masalah-masalah di sekolahan. Terus juga tugas-tugas yang numpuk. Terus biasalah anak-anak sekolah yang pulangnya suka sore banget. Itu kena ocehan-ocehan dari orang tua. Itu sih paling. Oh, berarti ya seputar-seputar sekolah lah ya Kak ya, masih dipusingin sama seputar sekolah aja. Oke, Kakak selanjutnya nih aku mau bahas lagi nih Kak. Kalau misalnya menurut Kakak sendiri tuh teman itu penting gak sih buat masa remaja saat ini Kakak? Kalau menurut aku ya itu penting banget karena anak-anak remaja Gen Z apalagi dia tuh yang kayak kalau misalnya mau cerita sama orang tua itu pasti tanggung banget kan. Nah, makanya temen tuh penting banget buat Gen Z. Oke, berarti kakak lebih kebanyakan cenderungnya kalau apa-apa cerita sama temen ya, lewat temennya gitu. Oke, boleh deh. Kakak kalau misalnya tapi menurut kakak sendiri nih, orang tua itu berpengaruh nggak sih ke cara pikir atau dalam kakak mengambil keputusan dan lain sebagainya? Itu berpengaruh nggak sih menurut kakak? Sebenarnya orang tua tuh berpengaruh banget. Walaupun pendapat kita yang emang sering beda, tapi dari solusi orang tua tuh bisa ini juga membantu gitu iya, kan, membantu. Oke, jadi secara nggak langsung ya orang tua juga ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan kakak ya, sebagai seorang remaja nih. Oke, kakak ulang sekali ya, aku mau tanya lagi nih Kak, kalau kakak sendiri pernah nggak sih yang ngerasain yang namanya jatuh cinta nih? Mana ada sih anak Gen Z yang nggak pernah jatuh cinta. Aduh, namanya
juga ya masa anak baru puber ya mungkin ya, masih dalam ya pasti cinta-cintaan pasti pernah. Nah kalau misalnya untuk kakak sendiri nih ya, untuk biasanya cerita ke siapa sih kalau misalnya tentang percintaan itu? Kalau dari aku sendiri ya, pasti kalau misal aku ke teman dekat sendiri sih. Oke, kenapa tuh kak alasannya? Karena kalau misalnya ke teman dekat, mungkin emang solusinya bakal kayak gitu-gitu aja, walaupun kan karena dia juga ngalamin kan. Ya. Ya, gak ada solusinya sebenarnya. Oh baik. Terus apa? Kenapa kakak memilih untuk cerita sama teman kakak Karena gitu? kalau misalnya cerita sama teman, itu lebih kayak ya yang penting ada yang diceritain, ada yang dikeluarin gitu loh. Oh, Iya. Oke, baik deh. Oke, kakak terima kasih sebelumnya ya untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan aku. Terima kasih kak. Iya. Terima kasih untuk kakak Tiara. Ya.